Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, saat ini kita boleh bertemu kembali. Walaupun masih dalam ibadah online, tapi tidak mengurangi untuk kita mau datang pada Tuhan. Kita persiapkan hati, pikiran kita. Kita merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Mari kita mengucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami Yesus, hari lepas hari kami boleh merasakan kasih-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Kau berikan kami nafas hidup, Kau berikan kami kekuatan kesehatan sampai dengan hari ini Tuhan. Itu semua berkat anugerah-Mu Tuhan yang begitu melimpah dalam setiap kehidupan kami Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami bawa kehidupan kami Yesus. Kami persembahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan hanya bagi-Mu Tuhan. Inilah kami Yesus. Kau yang mendengar setiap isi hati kami, seruan kami bagi-Mu Yesus. Dapatkah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan terang bersama-Mu Bapa. Mari kita bawa hidup kita. Lewat lembah gelap,
situasi kondisi apapun Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau selalu menopang setiap kehidupan kami. Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Kemenangan demi kemenangan Kau berikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami tidak takut, tidak khawatir menghadapi segala. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik. Teramat baik Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kasih Yesus. Kami ingin bersorak-sorai bagi Engkau. Mari yang siap untuk muji Tuhan sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan berikan kuasa bagi kita. Amin. Amin. Ku diberi kuasa.
mau memuji Tuhan? Amin. Amin. Saat ini kita mau bersama-sama mau menyiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan kita. Sebelumnya mari kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur Tuhan Yesus pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh sama-sama memuji, menyembah Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kami. Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Saat ini kita mau menyiapkan diri kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau sangat baik Tuhan Yesus dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Layakan kami Tuhan Yesus untuk mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kudus hadirat-Mu
Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya yang bertugas. Puji Tuhan, Shalom. Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah pada saat ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur pada kesempatan ini kami boleh datang kembali di hadapan hadirat-Mu untuk berbakti beribadah kepada-Mu, dan ini waktunya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu. Bapa berbicara kepada kami percaya firman-Mu akan menuntun setiap langkah hidup kami, agar kami hidup senantiasa di dalam kemenangan. Terima kasih Bapa, berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom. Shalom Bapak Ibu, saya percaya kita semuanya bersuka cita. Bulan Agustus adalah bulan yang penuh dengan sejarah kemenangan bagi bangsa kita. Dan saya percaya ini juga akan menjadi sejarah kemenangan bagi seluruh jemaat, seluruh anak-anak Tuhan, seluruh orang Kristen, seluruh kehidupan orang percaya dimanapun Anda berada saat ini. Amin, saudaraku. Tema firman Tuhan sepanjang bulan Agustus ini adalah hidup yang selalu berkemenangan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan terus belajar bagaimana saudara dan saya bisa hidup memiliki satu kehidupan yang selalu berkemenangan. Ayat emas kita akan baca di dalam kitab 2 Korintus pasal 2 ayat 14, firman Tuhan berkata, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana." Saudaraku, ini menjadi sebuah pengalaman Rasul Paulus di mana menghadapi berbagai situasi, keadaan, masalah, dan persoalan yang datang dalam hidupnya silih berganti, tetapi Rasul Paulus bersaksi bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu selalu memberikan kepada hamba-hambanya, kepada anak-anaknya, satu kehidupan yang baik, yaitu hidup yang selalu berkemenangan. Tuhan rindu anak-anaknya, hidupnya itu stabil, hidupnya selalu berkemenangan, menghadapi tantangan, masalah, persoalan, pencobaan apapun. Tuhan selalu menyediakan solusi yang terbaik dan tepat pada waktunya, dan Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah kekurangan cara dan Dia tidak pernah terlambat menolong. Karena itu mari kita akan sama-sama belajar. Melalui kesempatan ini saya akan menyampaikan 3 cara supaya saudara dan saya selalu hidup berkemenangan. Cara yang pertama, kita harus mengutamakan Tuhan. Matius 6 ayat 33 sampai 34, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Saudaraku, di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini, di mana secara umum kita melihat dan merasakan satu perubahan gaya hidup, satu perubahan situasi dan keadaan yang membuat banyak orang menjadi sedih, takut, khawatir, dan seterusnya. Banyak usaha-usaha mulai mengalami gangguan, ekonomi mulai tersendat, dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana menghadapi situasi sekarang ini, saudara dan saya sebagai orang percaya bisa tetap hidup, bisa tetap bertahan. Saudara dan saya tidak lagi hidup dikuasai oleh kondisi, tetapi saudara dan saya berjalan di tengah-tengah kondisi yang seperti sekarang ini, dan saudara tetap menjadi seorang pemenang. Nah, di sini dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya saudara dan saya ini harus mengutamakan Tuhan. Setiap hari seluruh aktivitas kita didahului dengan Tuhan. Didahului dengan doa, didahului dengan kata-kata percaya, kata-kata iman, kata-kata berkat. Nah, saudaraku, yang tidak boleh dilakukan oleh kita adalah jangan sampai menjalani hari-hari hidup yang ada ini, hidup kita ini diwarnai dengan ketakutan dan kekhawatiran. Ayat ini menasihati kita, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Dikatakan hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari
cukup untuk sehari. Artinya sebagai orang yang mengutamakan Tuhan, mari kita hidup pada hari ini dengan fokus, dengan rencana Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan ada di pihak kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita karena Dia berjanji, aku menyertai engkau senantiasa. Maka saudaraku, keyakinan akan hadirnya Tuhan dalam hidup kita, dalam diri kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, memberikan kepada kita keyakinan bahwa saudara dan saya di tengah-tengah masa sulit seperti sekarang ini, saudara tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang menuntun, yang menggandeng, yang menopang, yang melindungi, dan siap menjadi pembela dalam hidup kita. Karena itu saudaraku, kalau kita terlalu fokus untuk hari esok atau masa depan, apalagi diwarnai dengan kondisi seperti sekarang ini seringkali membuat kita ini jadi takut, jadi khawatir. Saudara, kita perlu ingat kembali bahwa khawatir artinya kita ini kurang percaya dengan pemeliharaan Tuhan. Khawatir artinya kita ini mulai mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Khawatir artinya kita masih hidup dikuasai oleh panca indera kita, dikuasai dengan apa yang ada pada diri kita di tangan kita. Sehingga kita kurang yakin dan kurang percaya akan pemeliharaan Tuhan di masa yang akan datang dalam hidup kita sekalian. Karena itu ayat ini menjelaskan kepada kita, biarlah kesusahan sehari cukup untuk sehari. Yang menjadikan persoalan, saudaraku, seringkali kita ini memborong semua masalah masa depan kita, seminggu, 2 minggu, 1 bulan, 1 tahun, kesulitan yang akan datang sudah kebayang dan menjadi kesulitan hari ini. Sehingga setiap hari kita hidup diwarnai dengan kesulitan, 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 kesulitan. Akibatnya apa? Khawatir, khawatir, khawatir. Dan tidak pernah kita bisa merasakan kebebasan hidup, kemerdekaan hidup. Saudaraku, kita bebas dari segala masalah dan persoalan. Artinya persoalan memang ada, tantangan memang ada, kesulitan memang ada. Tetapi nasihat Tuhan kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah. Utamakan Tuhan. Orang yang mencari dahulu kerajaan Allah, contohnya adalah setiap hari tidak hidup di dalam kekhawatiran. Alkitab berkata sekali lagi, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Saudara, mari kita mau belajar hidup dengan sebuah keyakinan yang kuat bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita sekalian. Ketakutan, kekhawatiran yang kita alami seringkali adalah hanya takut bayangan. Apa yang kita takutkan seringkali itu tidak terjadi. Takut bayangan ini yang ditaruh oleh iblis di benak pemikiran kita, di hati kita, membuat kita cemas, membuat kita kecut, tawar hati, dan akhirnya saudara dan saya menjadi orang yang tidak berdaya. Tetapi apapun tantangannya, masalahnya, persoalannya, yakinlah Tuhan sanggup membela saudara dan menopang saudara, dan yakin Tuhan pasti pelihara hidup kita sekalian. Kalau kita melihat kembali di dalam kitab Lukas 11 ayat yang ketiga, berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ini adalah sebuah doa yang diajarkan oleh Yesus. Berikanlah setiap hari kepada kami makanan kami yang secukupnya. Artinya, saudaraku, fokus setiap hari, kalau sudah bisa makan hari ini, kita yakin besok bisa makan. Kalau bisa cukup keperluan hari ini, kita yakin besok juga bisa cukup. Udah jangan terlalu ngelantur, terlalu jauh pola pikir kita supaya kita ini enggak susah. Kalau kita menjadi susah, menjadi pusing, menjadi takut, menjadi khawatir, ciri-ciri saudara akan jatuh, saudara akan kalah, dan saudara tidak berdaya menghadapi kenyataan. Tetapi apapun kesulitannya, saudara kalau kita tetap yakin, kita percaya Tuhan ada di pihak kita, pasti saudara akan diberikan kemenangan. Yang kedua, saudaraku, cara yang kedua supaya kita bisa hidup selalu berkemenangan, jalanilah hidup dengan kerelaan. 2 Korintus 12 ayat 10, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, Rasul Paulus, kenapa dia selalu mengalami kemenangan dalam hidupnya? Saudaraku, bukan berarti dia tidak ada masalah. Dalam kelemahan, dalam penganiayaan, dalam kekurangan,
Yang membuat Rasul Paulus menang itu adalah dia berkata, aku senang dan rela. Kalau dia menulis satu ayat, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Karena apa saudaraku? Dia sudah merasakan dan mempraktekkan bagaimana menjalani situasi hidup, kondisi hidup, apapun yang terjadi, dia senantiasa menyikapinya dengan sukacita. Yang menjadi dasar sukacita itu bukan karena ada persoalan. Yang menjadi dasar sukacita itu bukan karena semuanya baik. Yang menjadi dasar persoalan karena dia yakin dia tidak sendirian. Rasul Paulus hidup bersama Yesus. Dia ada, dipanggil, dipilih untuk diselamatkan, dan yang luar biasa untuk melayani dia dan melayani pekerjaannya. Seseorang yang mau melayani Tuhan, mau mengiring Tuhan, mau beribadah kepada Tuhan. Salah satu ciri ibadah dan pelayanan yang berkenan kepada Tuhan adalah melayani penuh dengan sukacita, penuh dengan tanggung jawab. Semuanya itu dilakukan dengan kerelaan. Saudara pernah enggak menerima sesuatu dari seseorang yang saudara perhatikan orang itu cara memberikannya itu seperti orang enggak rela. Saudara kira-kira enak enggak kalau dikasih sesuatu oleh seseorang dan orang itu sebetulnya tidak rela memberikannya kepada kita. Mungkin pemberian itu diterima oleh kita. Mungkin juga dipakai sesuai dengan kebutuhan kita, tetapi di hati itu enggak enak. Ada ganjelan. Memang dia ngasih tetapi kok rasanya enggak enak ya, enggak rela. Tuhan kita itu Tuhan yang menilai hidup manusia bukan sekedar penampilannya, bukan sekedar pelayanannya, ibadahnya, doanya, pemberiannya. Tetapi yang paling dinilai oleh Tuhan dari hidup kita adalah hati kita. Dan dia tahu kualitas ibadah kita, kualitas pelayanan kita, kualitas persembahan kita, apakah itu bermutu atau tidak, itu kalau diukur dengan dilakukan dengan senang dan rela. Kalau kita dapat hadiah, kita senang. Kalau kita sedang naik pangkat, kita senang. Kalau kita sedang dapat berkat, senang. Tapi bagaimana kalau sedang dianiaya? Kalau sedang diejek? Kalau sedang dicela? Kalau sedang dicemooh? Masih senang enggak saudaraku? Ya, biasanya kita mulai ngambek, mulai mutung, mulai kesel, mulai mencari kesalahan orang itu. Saudaraku, sikap kita terhadap sesama kita yang tidak baik itu menunjukkan bahwa kita ini enggak senang, enggak rela. Nah, kalau dalam diri kita, dalam hati kita sudah bercokol sebuah sikap yang tidak senang, tidak rela dengan sesama kita karena kita diperlakukan tidak baik, itu ciri-ciri kita akan mengalami kekalahan secara rohani maupun secara jasmani. Karena itu Rasul Paulus bersaksi di sini, aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam aniaya, menghadapi situasi apapun, dia jalani dengan rela. Karena itu dia bisa menekankan satu kebenaran firman yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat 23 sampai ayat 24, coba saudaraku kita lihat. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Jadi ternyata sikap hidup kita sehari-hari, aktivitas kita, pekerjaan kita, ibadah kita, doa kita, kalau dilakukan dengan senang, dengan rela, dengan tulus, dengan ikhlas, saudara dan saya sedang memposisikan diri kita ini sebagai hamba, Yesus sebagai Tuhan, dia sebagai bos, sebagai cukong. Setiap aktivitas kita, contoh dari pagi, ibu-ibu yang biasa beraktivitas di dapur, mungkin beres-beres rumah, untuk mengawali aktivitas sepanjang hari itu, mempersiapkan makanan dan lain sebagainya. Adakah itu dilakukan dengan senang dan rela? Dengan penuh sukacita. Wah ini, aku sedang bekerja, aku sedang pelayanan, aku sedang memberikan yang terbaik. Atau sebaliknya, pada waktu kita bekerja, kita mulai manyun, mulai cemberut, mulai bersungut-sungut, mulai ngomel, mulai menyalahkan keadaan, menyalahkan suami, menyalahkan anak-anak.
kita sudah capek, ditambah capek lagi karena sikap kita tidak senang dan tidak rela. Demikian pula mungkin suami menghadapi pekerjaan, menghadapi pelanggan, menghadapi bos, menghadapi karyawan, menghadapi orang lain. Sudah capek diperlakukan tidak baik dan seterusnya. Masih enggak kita ini senang dan rela? Saudaraku, senang dan rela ini harus menjadi kualitas hidup sehari-hari. Karena pada waktu kita melakukan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, maka kita sedang berhadapan bukan hanya dengan manusia. Kita sedang berhadapan dengan Allah yang hidup. Dia adalah bos kita, dia adalah Tuhan kita. Dia sedang menilai hidup kita. Dan kalau kita memenuhi standarnya, yaitu melakukan segala sesuatu dengan segenap hati, maka Tuhan sudah mempersiapkan apa? Upah. Dia akan memberikan upah. Oh, luar biasa, saudaraku. Upah ini kalau kita kumpulkan, kita tabung. Dan pada waktunya kita ambil, saudaraku, upah dari Tuhan itu tidak terbatas. Dia bisa memberikan upah tanpa batas. Dia bisa memberikan jatah berlimpah-limpah. Dia akan memenuhi seluruh keperluan kebutuhan kita. Baik kebutuhan rohani maupun kebutuhan jasmani. Di dalam Yesus sampai saudara dan saya pada akhirnya hidup tidak pernah kekurangan. Tetapi hidup selalu berkecukupan. Karena apa? Ada upah yang sudah disiapkan oleh Tuhan. Meskipun kita melakukan sesuatu dengan senang dan rela itu tujuannya bukan materi. Tujuannya kita sedang melayani Tuhan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tahu bagiannya, tahu tugasnya. Yang penting pada waktu seseorang melakukan tanggung jawabnya, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Saudara dan saya melakukan perintahnya, Tuhan akan melaksanakan janjinya. Bagaimana dengan saudara? Yang terakhir yang akan saya sampaikan pada saat ini, bagaimana cara supaya kita selalu hidup berkemenangan. Yang terakhir kita harus yakin dalam segala hal selalu ada kekuatan dari Tuhan. Filipi 4 ayat 12-13, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal dan dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Kalimat terakhir berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku, Rasul Paulus itu adalah orang yang punya banyak sekali pengalaman. Pengalaman waktu direndahkan, pengalaman waktu ditinggikan, pengalaman waktu dia berkelimpahan secara materi, pengalaman waktu dia berkekurangan luar biasa. Jadi dia adalah orang yang hidupnya diperkaya dengan pengalaman baik maupun pengalaman buruk. Kabar baiknya bagi kita apa? Mungkin ada di antara saudara yang sekarang sedang mengalami pengalaman buruk. Barangkali di antara saudara yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Maka setiap hari aja mengalami kesulitan. Saudara jangan takut. Saudara hadapi dengan senang dan rela. Satu sisi kita harus usaha sungguh-sungguh. Satu sisi kita harus usaha maksimal. Satu sisi kita juga harus belajar mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita sudah melakukan semua yang terbaik, terpaksa kita harus mengalami itu. Terima dengan senang dan rela. Baru yang terakhir, yang ketiga ini, kita harus yakin. Di dalamnya selalu ada kekuatan Tuhan. Karena pencobaan yang datang dalam hidup kita tidak akan melebihi kekuatan kita. Rasul Paulus berkata, segala perkara, segala masalah, segala persoalan dapat aku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya apa? Semua masalah, tidak akan ada masalah yang melebihi kekuatan kita. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita. Sehingga saudara dan saya menghadapi masalah apapun, saudara kuat. Dan saudara akan keluar sebagai seorang pemenang. Karena itu mari saudaraku, kita harus semangat, kita harus bangkit. Di bulan Agustus yang adalah bulan kemerdekaan, tahun kemenangan. Negeri kita merayakan
17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan. Di mana-mana saudara kita lihat bendera sudah dipasang. Di mana-mana kita melihat perayaan-perayaan, sekalipun di masa pandemi, suasana meriah di negeri kita mulai terasa. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama di dalam Yesus Kristus. Saudara adalah orang hebat, saudara adalah orang kuat, saudara akan keluar dari setiap persoalan masalah apapun dan saudara tidak akan kalah. Saudara akan keluar sebagai seorang pemenang. Mungkin saat ini ekonomi, mungkin saat ini masalah keluarga, mungkin saat ini masalah kesehatan. Ayo saudaraku bertahan, tetap yakin. Tuhan memberi kekuatan kepada saudara. Semua masalah saudara tidak akan menghancurkan saudara. Semua masalah dan persoalan akan menjadi anak tangga. Di mana saudara akan naik, akan naik, akan naik. Dan saudara akan melihat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita sekalian. Setuju katakan amin. Baik, mari kita berdoa, bersyukur. Saya percaya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi saudara yang sakit, saat ini Tuhan akan menilik melawat saudara dan Tuhan akan menyembuhkan saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kami boleh belajar firman-Mu pada saat ini. Bagaimana kami boleh hidup yang selantiasa diwarnai dengan kemenangan. Tidak boleh ada di antara kami yang hidup jatuh bangun. Hidup kami akan tetap naik dan bukan turun. Hidup kami akan meraih setiap berkat dan janji-Mu. Dan kami akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman-Mu, untuk menyaksikan kuasa-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Bahwa di dalam Yesus Kristus ada jaminan keselamatan kekal maupun jaminan keselamatan sementara. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah saat ini, diberkati hidup mereka, keluarga mereka, bahkan kesehatan mereka. Semangat Tuhan, Engkau yang sedang sakit, angkat tanganmu. Di dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus menyembuhkan engkau, memulihkan hidupmu. Dalam nama Yesus terima mujizat, terima kesembuhan. Dalam nama Yesus saat ini engkau sudah pulih, engkau sudah sehat, sakit penyakit dan kelemahan tubuh sudah dipatahkan kuasanya. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk negeri kami, bangsa kami Indonesia. Kami mau nyatakan shalom Indonesia. Indonesia engkau diberkati oleh Tuhan. Sakit penyakit COVID-19 kami tolak kuasanya dari bumi Indonesia. Kami mau menyatakan Indonesia sembuh, Indonesia pulih, Indonesia sehat. Diberkati Presiden, Wakil dan seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Terima kasih Bapak. Sementara kami akan mengakhiri ibadah saat ini, kami akan melanjutkan aktivitas kami, diberkati hidup kami, keluarga kami. Kami membuka hati kami, angkat kedua belah tangan kami. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa. Dimanapun engkau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.